Pahlawan akan muncul kalau ada korban. Gue percaya lah. Mohon maaf Mas Panji. Mas Panji juga kontennya show-nya jadi rame kan. Karena kadang ada beberapa orang yang dikasih rezeki sama Tuhan, emang lu yang bisa ngebantu mereka, makanya rezekinya gue kasih ke lu. Kewajiban lu tuh anak istri, orang tua tuh bukan kewajiban ya, jatuhnya tuh kayak sedekah, amal aja ke orang tua tuh berbakti. Kalau anak istri tuh kewajiban. Kayak lu pakaian bertato atau lu pakaian terbuka seksi, ketika ada orang yang ngehina lu, itu bagian dari lu yang ciptakan karena lu ngasih pesan itu. Halo, balik lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini kita kedatangan buzzer. Halo Egi, how? Halo, ampun. Gimana gak? Buzzer, anjay. Ngeritik polisi lu ngambil duit juga lu dari politik. Iya nih, maaf ya teman-teman. BU. Tapi udah berdamai. Berdamai akhirnya gua. Mau berdamai. Karena uangnya udah habis. Ya emang nggak gede-gede banget juga. Oh ya, Egi, lu kan pengen bikin show tuh, gue lihat-lihat kan. Judulnya Pahlawan Takut Kesiangan. Kenapa lu mau bikin tour? Kenapa? Karena duit bazar udah habis, jadi butuh duit lagi bikin tour gitu. Iya kan, tur juga kan justru sebaliknya, tur kan modalnya lebih gede. Oh, jadi modal dulu. Iya dong, maksudnya tur ini yang pertama sebenarnya gue pengen bikin tur ini karena pertama buat gue. Ini kan achievement karir, gue tuh pengen lah kayak teman-teman gue yang lain yang udah memulai. Ya gue juga selama stand up beberapa tahun ini, masa gue nggak pernah tur yang pertama. Itu alasannya kenapa gue harus bikin tur. Yang kedua, ya gue ngerasa emang gue nggak mau ntar-ntar, pengennya sekarang. Karena bisa banget emang. Cuma modal kayak mau atau enggak nih gitu kan kayaknya kalau orang mau tur tuh. Tapi kan tour kan berapa kota lo? 8. Kalau lu bilang tour itu butuh modal kan, jadinya lu harus keluar uang banyak nih untuk tour ini. Lu udah pertimbangkan itu? Udah pertimbangan. Tapi jujur gue tur ini tuh gue ikhlas banget. Karena gue nggak tahu gue ada sponsor atau enggak, karena sampai sekarang belum sampai ke sana nyari sponsor. Yang kedua, gue nggak megang modal apa-apa selain materi sama ya sosial media gue untuk promo. Jadi gue sekarang jalan ya modal bismillah aja sih sama restu orang tua, udah itu aja. Karena gue baru tahu juga ternyata tur ya modalnya lumayan wow juga ya. Ya kayak lu juga ternyata waktu itu sempat minus ternyata. Sempet minus. Lu ya. Berarti kan pengeluaran ternyata gede juga untuk tur. Lumayan karena kan pindah-pindah kota, belum transport, akomodasi, tempat Iya, penginapan. gue pikir nggak segitu gak. Pas gue baca RAB-nya, wow. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makanya kalau tadi gue ngomong katanya karena uang bazar udah habis terus gue bikin tur, ya justru emang Salah ya? Salah lah. Justru uang bazar ini masih ada, makanya bikin tour. Nggak ada justru masalahnya, nggak ada juga. Lu nggak minta sama itu bohir-bohir itu buat biayain tour lu? Anjir, lu nyamain gue sama siapa sih maksud gue? Enggak kemana-mana ini arahnya. Iya maksudnya, gue tuh kadang-kadang ngerasa ya, ini kita ngebahas gue karena gue dulu di masa politik sempat jadi tim buzzernya 02. Iya. Gue mengakui itu, dan salah atau nggak salahnya mas sebenarnya ya itu balik lagi ke teman-teman ya, teman-teman gue tuh kalau ditanya sekarang nyesel nggak? Nyesel. Kenapa nyesel? Nyeselnya ternyata itu menghancurkan banyak kepercayaan terhadap gue sih. Bukan soal angka duitnya ya. Kan orang tuh banyak berharap dan senang sama apa yang gue lakuin sebelumnya gitu. Maksudnya gue ada di sisi masyarakat gitu. Tapi ternyata gue ada di pihak tertentu gitu. Walaupun sebenarnya orang yang di pihak yang sama kayak gue ya, itu malah dukung kan gitu ya sebenarnya. Kenapa gue nggak terlalu agak gimana-gimana, karena gue ngerasa gue bukan tim ses yang pertama. Gue nggak segitunya di buzzer tuh, maksudnya gue tuh nggak apa ya, nggak kayak promo. Kalau di brand tuh bukan hard selling, ngerti gak sih? Oke. Gue tuh soft selling. Cuman karena ketahuan aja.
Kan lu yang sering storyin lu lagi di mana. Waktu itu kan gua hapus tuh. Gua tuh nggak ada sampai kayak gitu sebenarnya. Cuman karena udah terlanjur tak banyak yang tahu ya udah gitu. Karena di perjalanan gua ngejalanin itu jujur gua ngerasanya ternyata kenapa gua ambil ya gitu. Akhirnya lu menyesal. Gue Karena kira iya kebanyakan bilang, wah lu enak ya dapet itu. Ada nggak enaknya juga kok. Misal gini, kalau lu jadi orang yang netral, lu pasti bisa ketiga tempat itu. Tapi kalau di pihak satu duanya pasti cancel dong. Ya ada resikonya juga tetap. Makanya sebenarnya untuk orang-orang yang ngambil praktis kayak gitu harusnya kalau mau dibayar gede, gede sekalian. Kalau mau pakai hati sekalian. berarti lu secara nggak langsung ngomong gue nyesel karena duitnya kecil. Salah satunya itu. Ya kayaknya kalau 2M gue gak akan di sini. Nggak, bercanda teman-teman. Nggak juga sih, Takutnya. nggak tahu. Gue ngerasanya kayaknya batin aja ternyata. Awal-awal tuh gue ngerasa gue emang suka. Bukan maksudnya gue emang Dukung itu. niatnya emang dukung itu dari awal. Karena dari pihak-pihak sebelahnya juga nawarin. Walaupun ada beberapa yang nggak seberapa gitu penawarannya. Ada yang lumayan tapi emang gue nggak dukung aja dari awal. Terus pas ditawarin itu gue mikirnya gak apa-apa kali ya kayak gini doang mah ya gitu. Gue pikir karena gue gak pernah ngerasain kayak gitu. Itu baru tahun pertama gue ngerasain. Karena gue ambil pun gue ngeliat di situ emang ada siapa. Oke, lu lihat Banyak. dong ada ini ada Banyak ini. dong teman-teman gue Kira tergiur dah. Ya udah dah gue ikut dah. Iya gitu. banyak teman-teman gue, banyak senior gue yang wah pinter-pinter lah. Berarti kayaknya Aman nih. aman nih di situ gitu. Dan gue ngerasanya emang gue ya bukan yang gimana-gimana gitu. Ya udah cuman SOW gue tuh cuma bikin konten. Kontennya adalah gue tuh ngomongin politik tapi gue tuh ada di pihak itu gitu. Jadi ya udah lu tuh kalau bisa mah yang objektif aja. Walaupun sebenarnya nggak bisa objektif ya menurut gue ya. Kayak lu pernah gak sih ngerasain lu tuh dukung sesuatu, jadi ketika jeleknya dukung itu nggak sengaja lu cebokin sendiri kan? Iya. Kayak misal gue suka Liverpool misalnya, gue suka Liverpool nih. Liverpool mainnya jelek, enggak kok gak jelek. Pasti ada ego kayak gitu, yang ngerti gak? Iya. Dan tanpa sadar gue tuh ngelakuin itu kemarin. Jadi tuh ya emang karena itu yang gue dukung aja. Jadi ada beberapa alasan dan gue yakin di pihak seberang dimanapun pasti ada begitunya. Karena itu normal banget. Nah cuman yang gue ngerasa ini adalah ternyata gue telat sih. Jadi ketika udah diambil ada beberapa senior gue ngobrol. Lu tau gak sih efek lu ngambil kayak gini apa? Dikasih tahu gini-gini. Terus gue, oh itu berpengaruh ya gitu. Sering berjalan waktu, iya sangat amat berpengaruh. Bahkan gue tuh kan nongkrongnya di kalangan kelas C ke bawah. Gue nongkrong di gigs, gue nongkrong di mana. Tuh gue ngerasa kayak anjing gue munafik ya. Gue berseberangan sama mereka ya gitu. Padahal secara batin gue tuh gak nyaman ngerjain ini. Cuman udah terlanjur deal dong, gue profesional dong. Apalagi gue niatnya juga gak ada buat menjatuhkan siapapun. Ya gue dukung apa yang gue suka aja. Pikiran gue karena gue punya hak juga untuk milih gitu. Apalagi gue gak ada promo, ayo pilih si ini, gak ada sebenarnya. Cuman emang satu sisi kan yang dijual adalah sosok. Gue gak tahu tuh yang tiba-tiba nyebar ada nama-nama gue berderet gitu, ada nama gue di tengah-tengah itu, gue gak ada itu SOW kayak itu. Gak ada, maksudnya gak ada deal-dealan kayak gitu. Ada muka lu di poster-poster gitu. Gak ada. Gue tuh cuma disuruh ngerjain, ya udah lu dari tim Bikin 02. Gue nggak ada hashtag, gue nggak harus diwajibkan untuk pakai baju Warna coblos itu. kosong ini di konten itu, nggak ada. Bahkan ada di temen gue, di barisan gue nih, maksudnya ada di geng itu waktu itu ada cuma kontennya begini, tidur nih. Set. Aduh bantalnya satu gak enak, kayak bantalnya 2. Oh soft banget ya. Ada yang begitu. Cuma gitu doang. Gitu doang. Dan dulu gue jujur gue profesional. Kenapa kayak banyak ada juga beberapa abang-abang gue yang ngomong kayak ya tapi gue ada respectnya sama lu terlalu profesional. Padahal mah harusnya lu ya udah biasa aja gitu, main biasa aja, main halus aja. Nah gue nggak tahu, gue nggak pernah main. Gue pikir kalau ini ya udah terlanjur kerjaan ya gue profesional aja gitu. Gue disuruh SOW-nya berapa, ya udah gue nge-tweet juga. Kan ada gue tuh SOW-nya 4 reels, mirror TikTok, sama 15 tweet. Itu ngomongin isu politik apapun bebas. Lu mau roasting jagoan lu boleh. Jadi sebebas itu gak sebenarnya. Ya udah gue pakai cara gue. Cuman ya itu yang balik gue tadi. Gue ada kadang-kadang ada Egonya. ego ya, kayak pengen kayak ngebales
misalnya jagoan gue diapain, gue counter pakai Oke. alasan menurut gue gitu. Dan menurut gue ada beberapa yang keliru, gue akuin, dan ternyata gue setolol itu nggak sebegitu ngertinya. eh Pada akhirnya gue ngerasa ternyata emang namanya politik praktis, ya udah sangat amat praktis. Karena gue pikir takutnya nanti kan gue biasanya ngejain brand, kelar brand kan tanya dong mana konten-kontennya, insight-nya gitu-gitu kan. Ternyata enggak Jadi nggak ditanyain. Bahkan ada teman gue, dealnya tuh angkanya di atas gue, follower di bawah gue, angkanya di atas gue. Dia tuh SOW-nya reels sama kampanye, ikut kampanye. ikut kampanye. Dia nggak datang nggak, tapi tetap lunas. Oh jadi bisa aja ya. Lu Bisa. ngelakuin itu sebenarnya bisa aja ya. Gue nggak ngerti sih maksud gue. Lu ambil nih uangnya tapi lu nggak usah promo apapun, sebenarnya bisa aja. Bisa aja, cuma kan lu bisa di blacklist atau diapain kan, gue gak ngerti. Oke. Tapi gue tuh profesional aja, gue ya udah nih kerjaan gue ngomongin politik. Bahkan gue tuh bisa jamin karena konten-konten gue yang di reels itu konten-konten gue yang gue bikin senetral mungkin. Tapi gue tuh kan ada 3 karakter, gue tuh bikin videonya dari jaket merah, jaket putih sama jaket biru. Gue pakai jaket biru. Gue tuh nggak ada gue di kosong ini, gue nggak ada. Maksud gue tuh konten yang kayak gitu tuh ya karena kerjaan gue konten kreator. Lu kalau mau ada order gue ya kerjanya itu. Oh seolah-olah kayak udah gue di endorse aja nih gitu Iya. ya. Gue Kalau dibilang menjalankan hati SOW. banget mah nggak juga. Gue nggak sepeduli itu, gue nggak sedukung dan semilitan itu gue, jujur aja. Karena gue pas kampanye Akbar aja nggak dateng. Maksudnya gak segitunya gitu, gue gak segitunya. Makanya mungkin banyak yang kecewa sama gue. Ya satu ya pasti bukan di bidang yang sama, yang pertama. Maksudnya bukan di bidang lagi, di kubu yang sama, yang pasti yang gak suka gue. Yang kedua yang kecewa sama gue ya harusnya gue gak di situ. Karena ya kayak lu sama aja ngedukung politik lah, intinya gitu. Kenapa lu ada di situ, intinya gitulah. Nah itu yang akhirnya gue dapat pelajaran kalau oh iya ya itu ya akan jadi ngerusak branding gue sendiri gitu. Nah itu yang gue sesali, lebih ke situnya gak? Berarti yang gue simpulkan berarti lu pertamanya BU, yang kedua Iya. lu lihat banyak orang temen-temen yang lu kenal ada di situ, akhirnya lu mau, ketika lu mau, terus lu dapet fakta-fakta baru, lu mulai menyesal tapi udah terlanjur diambil, akhirnya lu menjalankan profesionalitas aja sebagai pekerja aja. Ya udah akhirnya udah terjadilah itu semua gitu. Tapi gue mau berterima kasih sama komika-komika yang ada di kubu itu, Kenapa? karena sekarang presiden kita lucu banget. Iya. Wow, jadi Iya. lucu karena banyak komik tuh di Iya situ. karena banyak ini gue bilang pahlawan akan muncul kalau ada korban. Gue gak percaya lah. Mohon maaf Mas Panji. Mas Panji juga kontennya show-nya jadi rame kan, ada politik. Jadi Teman-teman yang maksud lain. lu Mas Panji diuntungkan dengan politik ini? Menurut lu jajeng gitu. Kan gue nanya nih. Kalau menurut gua pasti ada apa ya? Ada impactnya lah. Pasti ada impactnya gitu. Orang jadi akhirnya oh iya nih ada yang mewakili gua. Ya ujung-ujungnya walaupun itu jadi apapun, ya itu jadi rezekinya dia. Dan menurut gue juga pasti ada enaknya dong. Ya gue bilang tadi kalau lu ada di kubu ini, berarti lu nggak dapat kubu dari kubu yang lain, dapat hal apapun dari kubu lain selain nggak setuju, serangan apa segala macam. Nah ya kayak gitu juga yang Oke. terjadi menurut gue. Kan tadi lu di awal bilang lu ambil itu karena pertama lu BU aja. Kalau dibilang BU sih nggak segitunya Nggak nggak. segitunya. Karena di momen itu sebenarnya gue tuh lagi enak-enaknya maksudnya kerjaan lagi rame. Nah, Cuman kalau secara tiba-tiba nih dapat paketan dengan angka segitu ya lumayan buat gua. Gua masih sendiri, maksudnya nggak ada cicilan segala macem ya. Lumayan nih buat gua, apalagi waktu itu teman-teman gue juga banyak yang ngambil gitu. Gue pikir nggak kenapa-napa nih gitu. Nggak, maksudnya nggak ada yang harus buat ngambil, nggak ada. Apalagi gue detik-detik terakhir tau. oh pas Gua tuh ngambilnya. Kayaknya kurang dari 3 minggu sebelum pemilihan. Jadi kerja gue tuh mungkin cuma ya kan kerjaan gue cuma 4 reels gitu. Nggak sampai sebulan lah gue kayak gitu. Dan menurut gue worth it lah buat apalagi gue bisa mendukung yang gue mau dukung, maksudnya yang mau gue pilih dengan kayak gitu. Cuman yang gue lupa adalah gue tuh sekarang influencer yang ternyata itu bisa dijadiin apa ya? Apa namanya senjata lah buat orang gitu. Maksudnya orang tuh jadi manfaatin itu gitu. Dan itu emang yang jadi daya tarik orang untuk
mungkin kemarin minta tolong gue untuk promoin itu. Akhirnya di tour ini lu bakal bahas gak ini? Ada gue bahas kenapa ngambil, cuman gue emang kayaknya nggak bisa secara detail siapa aja yang jadi alasan gue untuk ke situ. Terus kenapa gue ngambil secara hatinya gimana, gue kayaknya nggak bisa cerita di sini, tapi yang pasti akan gue bahas. Kenapa gue harus ngambil suatu hal beberapa yang menurut gue pada akhirnya gue nyesel, pada akhirnya gue dulu kenapa gue ngambil ya. Nah itu akan gue ceritain semua di show gue. Karena show gue ini pahlawan takut kesiangan ini kan secara makna sebenarnya gue ngambil kata dari pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan itu apa sih? Pahlawan kesiangan kan kayak lu dateng ketika perangnya udah kelar, Iya, oke. atau lu nggak perang sama sekali tapi lu ngerasa pahlawan gitu, ngerasa andil. Nah gue tuh justru takut sama jadi karakter kayak gitu, pahlawan kesiangan itu. Makanya pahlawan takut kesiangan. Jadi tuh gue ngerasa gue tuh di sosok karakter di keluarga gue tuh bak pahlawan sebenarnya. Tapi gue ngerasa gue tuh kemungkinan kesiangan tuh ada banget gak? Kemungkinan. Karena sering begadang. Iya, sering begadang. Ya bocahnya harus ngopi dulu gitu kan, harus berak dulu kalau misalnya kemana-mana. Jadi Sebat dulu lama badai. sebat lama gitu. Jadi kemungkinan lama. Jadi gue tuh potensi kesiangannya tuh ada banget. Maksudnya gue tuh takut. Jadi pahlawan kesiangan ini sebenarnya kayak yang pertama monumen achievement gue tuh pengen berjuang untuk yang satu, gue pengen memberikan legacy buat keluarga gue. Terus gue pengen ngasih pembuktian buat diri gue sendiri dan keluarga gue kalau gue tuh pernah berjuang. Urusan nanti nih gue pada akhirnya gue bisa ngasih atau enggak, maksudnya jadi beneran bisa wujudin apa yang keluarga gue mau atau enggak ya gue nggak tahu. Tapi sampai sekarang yang gue lakuin adalah gue cuma berjuang buat ngubah kehidupan gue dan keluarga gue, intinya gitu. Kenapa lu pengen ngerubah hidup keluarga lu? Emang ada yang salah dari itu? Gak ada yang salah, tapi dendam aja. Kenapa? Kok dendam? Enggak, gue dendam sama kehidupan gue yang lama. Maksudnya ya dulu capek dihina gitu, Oh, capek iya. diremehin. Bahkan mungkin karena ikut stand up, lu pasti ngerasain deh. Ketika lu ngobrol sama anak-anak, siapapun yang ngobrol sama siapapun, pasti entah komika yang lagi terkenal, lagi harum atau siapapun ya namanya lagi bagus, itu lebih didengar dibanding sama lu yang nggak siapa-siapa gitu. Nah itu kehidupan tuh gitu banget yang gue rasain ya di keluarga dulu kayak gue tuh percaya semakin gede saldo lu semakin kedengeran suara lu. Kok kayaknya gitu ya. Kalau saldo lu Jadi nggak ada semakin siapa gede yang mau saldo lu denger? semakin kedengeran suara lu. Gue kayaknya hukum alam begitu deh. Walaupun gak sebenarnya duit tapi percaya deh di jalanan tuh begitu. Yang gue rasain begitu. Makanya gue sekarang gak cuma nyari duit, gue nyari koneksi apa segala macam yang mana ya itu mempermudah untuk ngelindungin keluarga gue. Entah keluarga gue kalau misalnya butuh apa, misalnya lagi sakit atau apa segala macam, setidaknya nih kalaupun gue gak bisa bayar Rumah sakit. sakitnya apa segala macam, minimal gue punya koneksi dia harus berobat di mana atau minta tolong ke siapapun gitu di lingkungan gue. Itu yang gue lakuin karena itu gue percaya banget apa yang kita lakuin nih, kerjaan kita kan berawalnya dari trust gak. Ketika orang udah percaya ya udah akan dipakai terus. Kerjaan kita kan kayak gitu. Aku percaya nih dia bisa bawain acara gue. Nah itu tuh ngebangun trustnya itu yang gue lakuin sampai sekarang tuh. Gue kadang nyebelin, kadang kayak wah nggak bener nih gue cara mainnya gitu. Jadi banyak banget yang harus gue lakuin sebenarnya. Jadi berarti selama ini lu tuh udah jadi pahlawan sebenarnya di keluarga lu. Lu ngerasa gitu. Tapi lu takut kesiangan, takutnya itu karena apa? Ya takutnya bisa jadi umur, maksudnya gua belum sebegitu ngebahagiain mereka. Mungkin gua ngasih materi. Tapi ternyata keluarga gua bukan itu yang dia mau. Dibutuhin. Kan gua nggak tahu. Dari secara obrolan sih banyak, secara gaya hidup mungkin gua sekarang dari kemarin gua udah sempet beberapa kali bantu gitu. Tapi mungkin yang keluarga gua mau banget terhadap gua kan gua belum tentu ngasih itu. Nah yang takut kesiangan itu bisa jadi gua yang gak ada duluan atau keluarga gua duluan. Itu kalau soal umur. Soal yang lain bisa jadi kepentingan lain karena gue mau merit juga kan, gue punya kepentingan sendiri nih. Gue pengen nikah, gue pengen berkeluarga, tapi adik gue bentar lagi mau kuliah gitu. Nyokap bokap gue pengen apa gitu, gue kan juga harus mikir gue harus nentuin yang mana. Sedangkan gue juga
ngerasa anjir gue juga pengen gitu buat gue sendiri gitu, nggak usah ke pasangan, ke gue sendiri deh gitu. Tapi kadang kita nggak bisa, karena kadang ada beberapa orang yang dikasih rezeki sama Tuhan, emang lu yang bisa ngebantu mereka, makanya rezekinya gue kasih ke lu. Nah gue percaya kayak begitu, kayak gue nggak ngerasa capek apa segala macam, gue kenapa berani berjuang karena gue yakin pasti bisa nih lewat gue gitu. Kalaupun gak lewat gue ya nggak apa-apa. Ngerti gak maksud gue? Misalnya rezekinya lewat gue terus gue kasih adek gue, pada akhirnya nanti adek gue yang ternyata bisa apa? Merubah hidup keluarga Ya yang lain ngejagain, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue tuh berusaha juga kalau gue tuh juga ikut andil menjadi pahlawan itu. Iya. Walaupun ketakutan lu banyak, tapi gue berjuang nih buat keluarga ini. Karena lebih takut lagi kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain dan waktunya tuh udah nggak ada, gak? Menurut gue ya. Lebih baik gue sekarang umur baru 26 gak? Waktu masih panjang, hidup gue masih. Iya, yakin banget lu waktu masih panjang. Iya maksud gue kan ya, kita nggak ada yang tahu. secara logika aja harusnya gue masih bisa ada waktu dong. Oke. Karena ketika udah married atau udah berumur itu susah banget gak? Teman gue aja yang muda udah married, itu ruang geraknya nggak bisa kemana-mana. Itu yang gue rasa gue maksudnya waktunya masih panjang. Gue tuh masih bisa gagal sekarang, gue bisa jatuh gitu, besok masih bisa bangun lagi. Besok nih kalau bisa mau bangkit lagi, mikirin lagi yang belakang kalau yang udah berkeluarga apa segala macam. Nah itu yang maksud gue. Maksudnya waktunya masih panjang tuh itu. Jadi mumpung lu masih muda, gue pengen jor-joran aja nih. Iya. Biar kalaupun emang mau jatuh kan gue masih bisa bangun gitu. Betul. Kalau misalnya gagal gue masih bisa coba lagi. Iya, karena gue ngerasa ya itu gue muda, gue udah ngerasa gagal berapa kali, kita di Suca bareng. Di Suca lu juara 4, di Suca juara 4 lagi. Kok gagal 2 kali sih Ki, anjir. Iya ya, orang mah abis gagal tuh belajar. Tapi masih mending lu. Gue di Suca 6 besar, di Suci cuman Priso. Nah bro, mundur deh. Kehidupan bro. Dulu gue jujur gue iri banget teman-teman sama Pega Salsabila. Kita satu kompetisi by the way di Suca. Lu berapa besar waktu itu? 6 besar. Tapi dikontrak anjir, gue enggak. Dengki, lu mah dengki. Dulu gue dengki. Iya. Sekarang mah enggak, biasa aja. Dulu gue dengki karena gue ngerasa kayak kenapa emang gue yang 4 besar gitu. Kan ini kan gue kan, nah kata lu tadi bener, gue tuh dititipin untuk anak-anak gue rezeki. Betul. Untuk keluarga gue melewati gue. Saat itu mungkin lu belum ada di titik itu. Nah itu ya gue akhirnya aminin tuh gitu gak. Iya. Maksud gue pada akhirnya dulu gue ngerasa dengki, ngerasa sindrom atau apapun sih ngerasain itu. Sekarang tuh udah sampai titik kayak semua orang tuh udah ada haknya masing-masing. Betul kan. Kita cuma buat berjuang doang. Kita tuh tugasnya hidup. Kenapa harus hidup? Karena emang kita masih bisa berfungsi. Itu tuh. Dan sekarang kalau lu lihat komik-komik di atas kita ya, misalkan kenapa dia sukses banget? Gue lihat cara dia memperlakukan orang tuanya, cara dia memperlakukan istrinya, cara dia memperlakukan adeknya, keluarganya tuh jadi kelihatan wajar dia sukses, rezekinya emang melalui dia. Iya. Udah. Nah itu yang gue takutin juga lagi. Ini gue agak takut ngomongnya karena gue ngerasa ya ketika lu dikasih sesuatu bakal pasti lu akan kehilangan sesuatu. Iya lagi, emang lah. Iya itu yang gue takut gak. Tapi ketika lu melepas yang di genggaman itu, lu bakal bisa dapet yang lebih gede lagi juga. Iya tapi kan kalau materi ketenaran tuh ya bisa lah dicari. Iya bisa dicari. Orang-orang yang kita cinta. Tapi orang yang kehilangan soal yang kita cinta kan nyarinya di mana gitu gak? Itu yang gue takut gak? Iya itu pahlawan kesiangan itu awal idenya tuh kenapa gue menceritakan tentang itu tuh ngeliat teman-teman gue ngeliat Nope. Pernah lihat kan videonya Nope stand up tentang ngomongin kehilangan nyokapnya. Padahal karirnya lagi rezekinya lagi. Marcel. Bapaknya juga. Itu yang gue takutin gak? Makanya gue jujur gue ngerasa kayak gue kenapa nggak sebesar nama mereka. Ya gue ngerasa sekarang aman. Karena gue takut ya ketika gue dikasih yang gede, gue takut kehilangan. Ini Nopek pas lagi naik-naiknya ibunya meninggal. Marcel pas lagi naik-naiknya bapaknya meninggal. Gue belum naik amat, emak gue meninggal. Ya Allah kok aku gak kayak orang. Gue belum punya apa-apa banget, emak gue meninggal sih gitu.
Berarti kan kemungkinan kehilangan, kesiangan itu Iya. ada banget gak? Nah itu gue takutnya itu. Maksud gue, nah itu gue takutnya ya gue belum seberapa sekarang pendapatan gue apa segala macam. Ya justru ini waktunya gitu. Gue nggak mau nunggu ketika gue harus sukses harus baru bisa bantu keluarga. Gue lagi maksudnya lagi banyak duit langsung baru mau nolong keluarga, gue gak mau nunggu itu. Gue lagi dapat seberapa ya gue kasih. Makanya jujur sampai sekarang gue nggak punya tabungan sedikit pun, sedikit pun. Maksud iya bener sedikit pun gak ada gue tabungan. Kemarin gue tiap punya duit, ya udah gue alihin semuanya ke keluarga, gue renov, gue beli ini itu. Gue gak punya tabungan sekarang. Tabungan lu ya kesehatan Tabungan gue cuma doa. sama kebahagiaan orang tua. Betul. Doa ibu bapak lu itu Betul. tabungan lu. Itu tabungan gue dan gue sampai sekarang ngerasa rezeki gue semua hadir dari dari doa orang tua gue. Gue dilindungin, gue tuh micro sleep gak, gue sering banget tidur di mobil tapi gue selamat, gue hampir banget nabrak orang mulu. Gue sampai detik itu gue selalu percaya itu pasti doa orang tua gue tuh untuk ngelindungin gue. Gue stand up keras sana sini. Tuh gue disikat orang tuh gampang banget gak. Cuman gue percaya gitu, itu pasti ada doa orang tua gue tuh yang ngelindungin gue tuh. Dapat pacar cantik dua orang tua Doa udah. orang tua dong. Kayak anak Bantar Gebang nih. Ojek online dulunya. Keling. Tapi Keling. dapat pacar cakep banget lu. Ya karena orangnya bersih. Nyapu, karena kamar gue bersih. Karena Tapi ada doa yang orang ngomong tua gitu juga kan. gak sih? Ya doa orang tua dong. Kan orang tua kan pastinya. pasti ya Allah anak gue supaya dapat pasangan yang cantik, yang ganteng, yang pinter gitu kan Iya pasti. pasti. Gak tahu udah bapak gue doain gue apa ya. Emang laki-laki lu sebelum. Pasangan gue kok aneh mulu ya. Ini bapak gue doain gue gak sih gitu jadinya. Tapi ya udahlah namanya hidup ya Gi ya. Emang hidup. Tapi mumpung lu masih muda, Betul. ya udah lu emang kalau emang lu pengen bekerja keras, lu senengin orang tua, keluarga dulu dah lu angkat derajatnya. Ntar kalau ketika lu memutuskan untuk menikah, karena nanti tanggung jawab lu akan menjadi dua. Hmm. Jadi lu mendingan dari sekarang lu pikirin, gue mau suksesin keluarga dulu, apa gue mau menikah dulu. Karena ketika lu udah menikah nih, kewajiban lu tuh anak istri, orang tua tuh bukan kewajiban ya, jatuhnya tuh kayak sedekah, amal aja ke orang tua tuh berbakti. Kalau anak istri tuh kewajiban. Betul. Makanya banyak kan orang-orang yang cerai karena suaminya masih ini ya ke orang tuanya, sementara istrinya makan tempe, ngasih uang semua ke emaknya. Itu banyak banget cerai tuh kayak gitu tuh. Makanya kata Bang Rahmat kan pernah kesini ya. Dia tuh bilang ketika gue menikah tuh gue udah mensejahterakan keluarga gue dulu, dan gue udah meninggal sebelum gue menikah. Jadi pas dia menikah, Rahmat yang dulu ugal-ugalan sering begadang tuh dia udah meninggal dulu. Dia jadi Rahmat yang baru, jadi suami dan calon bapak gitu. Itu aja sih Gi. Nanti kalau lu nih lagi berjuang nih, tapi lu nggak bisa membela salah satunya nanti gagal kayak gue. Jangan sampai sih. Lu berapa kali ya? Kenapa sih orang nanyanya gitu mulu? Lupa gua. Dua. Udah 2. Dua kali. Nah ini valid berarti. Karena pengalaman. Pengalaman. Iya makanya kalau ngomongin kompetisi Suci kan gue udah ngelewatin, gue bisa ngasih tahu. Iya, Nah, ini karena yang udah dari melewati itu. menikah. Tapi belajar tuh jangan juga sama orang yang sukses, belajar sama orang gagal juga bisa. Iya betul, justru. Nah itu nah ini kenapa gue alhamdulillah sekarang mungkin bisa mikir. Maksudnya gue ngerasa hidup gue bisa berubah ya karena gue di lingkungan stand up. Tiap hari dengan kerasan orang. Belajar lah dari situ ya. Gue ngerasa rasa ini susah hidupnya bangsat. Gue ternyata gak seberapa gitu loh. Nah itu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi tolak ukur gue dalam berpikir, berkarir. Bahkan gue kayak mikirin detail-detail gue, apa yang gue lakuin aja, gue kerjain aja itu gue pikirin. Karena gue, ya itu gue ngelihat lingkungan gue di stand up tuh, gue ngelihat celahnya apa ya kadang-kadang gitu gak. Di konten gue kadang-kadang merhatiin itu. Makanya apa yang gue lakuin sekarang ya gue selalu mikirnya tuh gimana caranya panjang, gimana caranya ini bisa menghibur, mewakili, terus bisa ngasih impact apa buat gue gitu. Itu yang gue bangun. Jadi intinya apa yang gue lakuin sekarang kayak bikin tour ini tour pertama gue nggak ekspektasi gue akan untung apa segala macem. Gue cuman ekspektasinya gue Berkarya. lancar aja, setiap kota Unek-unek. lancar gitu. Ya kalau siapa sih pengen yang untung ya semuanya juga pengennya untung. Atau minimal
ya udah Impas lah. impas aja, gue nggak apa-apa. Yang penting gue punya portofolio kalau gue tuh pernah Punya ngejalanin karya. tour. Oh gue bisa karya, dan gue pengennya tuh pahlawan kesiangan ini gak cuma jadi karya sih, tapi gak cuma jadi hiburan doang, tapi bisa jadi motivasi buat orang-orang tuh ngelakuin hal-hal tertentu untuk keluarganya sih. Gue sih pengen itu gitu, kayak gue tuh sekarang udah ngebangun itu secara real gak? Maksudnya di kehidupan tuh kayak misal gue tuh nggak pernah cerita soal, mungkin ada beberapa ya, nggak semua ya, beberapa orang kayaknya tabu untuk ngomongin pasangan, ngobrol sama bapak mbak tuh gengsi, kenapa ya? Ada beberapa teman gue pun yang kayak gitu. Nah gue juga gue kayak gitu. Kenapa? Lu jarang ngobrol sama bapak lu? Ngarang dulu nggak pernah. Karena Akhirnya nggak tahu. ada Ego temboknya. ego aja. Ngobrol sama adek aja gue ego dulu. Sekarang gue tabrak semua itu enggak. Gue apa-apa ngobrol gue. Sekarang nyokap gue aja ngobrol, bokap gue aja ngobrol, adek gue aja ngobrol deep talk. Nggak pernah sebelumnya. Karena ego aja. Seru tahu padahal. Iya ada Ngobrol. beberapa orang yang bisa kayak gitu, gue juga nggak tahu caranya gimana gak. Gua- Makanya dulu tuh ada yang ngerasa kayak gini. Dulu tuh gue banyak ngebalikin kata-kata yang kayak dulu tuh gue ngerasa gue lebih loyal ke pacar tapi ke keluarga kok pelit. Itu pasti ada yang kayak gitu-gitu gak? Kok lebih perhatian sama pasangan Pasangan sama lu keluarga ditanya enggak? udah makan belum, mau makan apa, emak lu di rumah nggak tahu Betul. lu makan apa belum ya kan. Betul. Nah itu Padahal yang itu baru pacar tuh. Baru pacar. Kalau istri mah emang kewajiban lu ngasih makan kan. tapi baru pacar kayak gitu. Nah itu yang pengen gue balikin. Maksudnya gue juga harus pengen ngasih hal yang sama. Makanya adik gue sekarang apa-apa minta tolong sama gue seneng banget. Dia minta tolong gambarin, minta tolong apapun itu, gue seneng banget sih sekarang adik gue udah bisa gitu. Karena kan lu anak pertama kan Gi. Iya, gue tuh dari kecil tuh sama adik gue tuh gue kurang deket gitu. Kenapa gue berantem mulu? Dan gue ego aja, malas aja gitu untuk gimana. Nah, nggak tahu kenapa semenjak adik gue pernah nangisin cowok tuh di rumah, ketahuan itu nangisin cowok, terus gue patah hati gak? Kayak anjing apa karena gue ya gitu. Gue kan sering Takutnya gue sering nangisin cewek gitu ya. iya. Apa karena gue ya gitu. Patah hati gue gak? Nah itu yang akhirnya gue kayaknya Buka gue obrolan akhirnya lu. Kenapa nangis gitu. iya. Gue tuh dulu kan bukan penganut ya, tapi gue HTS-an mulu sama beberapa gitu. Seringnya HTS gitu. Nah adik gue HTS ternyata tuh apa? hubungan tanpa Oh status. iya. Nggak mau macarin lah gitu. Nah adik gue ternyata nangis karena itu. Oh di HTS-in Di HTS-in. cowok. Iya. Masih. Karma tolong aduh. Gue patah hati banget, gue sampai marah. Makanya lu kalau ini hati-hati lu jangan bandel-bandel Kan makanya lu. banyak yang ngomong gitu. Lu jangan, lu punya adik cewek, nanti karmanya ke adek lu. Gue dulu mikirnya harusnya karma kayaknya ke diri sendiri dong. Maksudnya ke orang yang ngelakuin dong, kok ke keluarga sih gitu. Pas adek gue jadi kayak gitu, gue kayak apa iya ya gitu. Makanya sekarang gue pengen menikah, gue pengen hidup gue lebih baik gitu. Maksudnya bener gue nggak gimana lagi. Karena gue juga udah capek juga sih kayak gitu sebenarnya. Udah capek juga, udah suhu banget kali. Enggak juga sih maksudnya. Udah capek banget gue begitu, kayak udah suhu banget gitu. Bukan suhu, tapi member. Itu sih. Jadi ya gue sekarang ngelihat adik gue ini apa ya, kayak regenerasi gue lah. Tapi di sisi yang friendly, brand friendly, keluarga friendly gitu. Maksudnya kerudungan adik gue, agamanya bagus, sholat, rajin, apa namanya, dia tuh nggak pernah keluar rumah, maksudnya jarang keluar rumah, maksudnya nongkrong. Anak rumahan banget Anak lah. rumahan, maksudnya ini yang kayaknya dari dulu nyokap bokap gue tuh pengen punya anak yang soleh gitu, soleha gitu. Nah adik gue tuh punya itu, akademiknya bagus, udah gitu penampilannya soleh dan emang orangnya soleh gitu. Nah itu yang bisa dikasih sama adik gue. Gue ngerasa udah nggak bisa kayak gitu lagi, Kak. Bukannya nggak bisa ya, gue ibadah mungkin gue gak mau ngasih tahu sekarang mah, kayak sholat aja di kamar gitu atau apa. Tapi secara look gue tatoan, gue tindikan sekarang. Kerjaan gue juga Emang industri. berpengaruh. Apa? Emang berpengaruh tatoan dan tindikan itu. Nggak berpengaruh. Tapi kan
misal gini, oke lah nggak berpengaruh di orang tua lu tetap ngelihat lu anak aja gitu. Tapi kan kadang-kadang kan tetangga atau omongan orang kan Apaan sih, ngapain peduli orang? Orang-orang ngeliat orang kita nggak jangan akan dari- peduli gak, tapi kita tuh pasti lebih dengerin sesuatu hal yang kita nggak suka. Iya betul. Itu maksudnya lebih berpengaruh ke kita. Berarti kan orang ngelihat kita dari luar kan. Iya. Nggak usah lihat orang dari luar. Iya. Pertamax aja isinya pertalet gitu maksud gua. Nggak usah pedulin. Ngapain sih lu ngejudge orang tatoan gitu, orang tindikan ya kan. Itu kan proses hidup menurut gua ya. Karena gua juga ada di posisi itu waktu itu. Dan ini biasanya keluar dari orang-orang yang bertato juga. Alasan aja sih. Emang iya? Enggak lah. Oh enggak. Oh nyari aman ya. Iya kan lu juga ngomong gitu, jangan lihat dari tatoan karena lu juga tatoan. Anjir lu membela diri. Enggak, soalnya banyak juga teman-teman gue alhamdulillahnya ya yang tatoan, yang gue tahu semasa hidupnya dia mabok, Iya ya. dia judi segala macam, tapi dia pas meninggal dalam keadaan tobat gitu. Jadi menurut gue hidup itu kan penentunya di akhir gitu, bukan di awal gitu. Jadi selagi lu masih bernapas, kita nggak tahu tuh orang tuh tiap malam dia tahajud, tiap malam dia sholat tobat, kita nggak pernah tahu. Kenapa harus dijudge orang dari luarnya gitu. Ya itu udah kehidupan. Hukum alam sih. juga Hukum ya, alam kayak- juga menurut gua. Kayak lu ngeliat sendal Kalau gua jelek mah juga penembusan nggak mau. dosa sih. Bukan penembusan dosa, sorry. Lebih ke ketika lu dipandang jelek atau dijudge jelek dari apa yang lu lakuin, menurut gua itu efek dari apa yang lu kasih. Betul. Kayak lu pakaian bertato atau lu pakaian terbuka seksi, ketika ada orang yang ngehina lu, itu bagian dari lu yang ciptakan karena lu ngasih pesan itu. Menurut gua pakaian tuh pesan juga. Kenapa kalau kita acara formal harus rapi? Karena itu pesannya. Kita nggak bisa pakai baju grunge gitu kan, nggak bisa. Nah itu pesannya, makanya ketika gue misalnya ada yang mandang negatif gue, walaupun gue nggak mau, lu jangan mandang negatif gue doang. Tapi gue nggak bisa ngontrol itu. Tapi yang bisa Tapi gue kan lakuin lu adalah bisa ngasih pesan. lakuin nggak peduli, maksudnya. Bisa nggak peduli, ya, bisa nggak peduli. Tapi kan nggak peduli itu muncul ketika udah terjadi. Tapi gue tuh dari awal biar gue nggak kesinggung sama sekali, gue tuh udah berpegangan. Kalau gue pakai baju, gue pakai baju ketekan nih, orang lihat gue pasti buruk nih. Udah tahu, jadi gue gak akan tersinggung maupun ini mah orang-orang brengsek nih. Udah tahu dari awal, jadi gue nggak akan keluar lagi dari mulut gue. Lu jangan ngeliat dari luar dong, nggak akan. Gue dari awal udah pasti digituin gitu. Karena gue nggak perlu juga ngasih tahu gue kayak gimana aslinya. Gue tuh baik tahu, nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Jadi gue dari awalnya dulu lagi dulu. Jadi kayak tinggi kuris gitu-gitu ya. Sama kayak gue ngemutusin buat pertama kali pakai jilbab, kayak gue tato gue nyampe keluar kan. Iya. Gue bakal tahu respon orang pasti, idih berjilbab tatoan nutupin kedok doang. Gue udah tahu bakal Iya. ada respon itu, tapi gue mencoba untuk nggak peduli aja. Gue nggak mau ngedengerin orang yang ngejudge orang, belum tentu juga dia benar, belum tentu juga gue benar gitu. Bener. Ya udah masing-masing aja. Bener, itu yang gue lakuin. Gue juga, gue tuh BTW gue sekeluarga besar. Cuma gue yang tatoan gak. Gue cuma di gang gitu cuma gue ya. Keluarga besar apa, lu berempat doang kan keluarganya? Keluarga besar maksudnya Oh, dari yang keluarga nenek, nyokap, kakek keluarga gitu iya. Cuma gue yang tatoan. Jadi gue ngerasa gue ini udah keluar batas lah. Maksudnya udah banyak yang beda. Yang dari dulu keluarga gue nggak suka tuh gue udah banyak kasih itu. Makanya gue berharap ke adik gue, dan sekarang gue makanya segitu ngejaga adik gue. Gue pengen bantu adik gue karena itu dia adalah investasi gue untuk dia bisa ngasih ego yang bersih. Maksudnya yang orang tua gue mau tuh lewat adik gue. Gue mau udah siap. Inilah kayak cuma algojo perang aja. Ibaratnya ada yang macam-macam sama keluarga gue. Ya udah gue turun tangan atau ngelindungin mereka dari itu aja lah. Urusan kalau misalnya ya mungkin doanya bagus, bisa nanti jadi dokter apa ya bisa, maksudnya duitnya lebih gede mungkin adik gue, mungkin gue nggak tahu sih. Tapi kalau- respon orang tua lu pas pertama kali lu tatoan apa? pertama nyokap gue nih yang pas gue tato pertama gue mau nato, mah mau nato ya, ngapain sih nato lu mau jadi berandalan lu gitu-gitu. Ya lama yang rapi juga, yang nggak tatoan juga pada itu pada Itu ya pembelaannya korupsi selalu gitu pembelaan ya? dulu awalnya. Nggak, tetap nggak boleh itu, jangan kayak gitu, haram gitu. Ya udah sih mak, kapan lagi Satu ngelihat doang gitu. anak walaupun tatoan kan yang penting mah udah renovin rumah. Cuma demi Allah gue ngomong gitu. Gue udah renovin rumah dari nol lo itu gitu.
Terus sama gue jangan gitu. Udah besoknya gue langsung nato aja. Tetep lu lakuin. Langsung nato gue. Balik-balik di ini kan di hand wrap gitu kan. Emak gue nanya sakit gak gitu doang. Udah. Sarkas tahu itu. Iya sakit gak. Ngapain sih nato-nato gitu doang. Bokap gue mah ngeliatin doang. Bokap gue gak izin sama bokap gue. Karena kalau orang tatoan kan rasanya gitu lebih baik Minta maaf. dibanding izin. Karena pasti gak boleh. Ya udah. Sekarang tahu-tahu udah sampai segini. Nagih kan. Nggak tahu. Waktu pertama kali di Suca, si Egi kan lihat tato gue kan waktu itu masih lepas pakai Iya, jilbab kan, masih iya. pakai baju pendek. Dia ngeliat gue, Mega lu badan lu kotor banget sih gitu. Sekarang dia Gue ngerasain. di orang yang sama. Tuh lu rasain tuh nagih kan. Cuma gue masih bujangan aja. Kalau udah Ngeres senior. banget. Masa badan ngeres banget sih badan lu, sapuin apa anjir. Lu sering dibilang gitu. Lu. Gue yang ngomong gitu ya. Iya. Dulu ya? Tapi emang bener anjir. Sengeres Mega apa, tapi dulu. tato gua Mega bagus-bagus. sekarang bersih. Cuma demi Allah lu kalau tahu Suca bangun tidur Mega lihat buset. Jangan buka-buka itu, kocak. Lah itu Aib, 2018 gak. Rambut lu pirang. Dia pakai kerudung bersih bang dulu. Buset gue di zaman Suca 2018 itu Mega masih jiwa pangnya tuh masih kenceng banget. Buset bangun tidur gue liat buset ini orang Ya Allah, malu banget gue. mandi di pom bensin. Emang gue bau banget premium malah. Ah? Bau banget premium. Lah iya. Buset. Perih dah ngeliatnya gitu. Anjir, masa ngeliat orang perih. Iya, kalau lihat lu bangun tidur mah hawanya pengen nepot Satpol PP. Udah bener dulu ya di Suca. Setiap hari gue ngeliat Mega makanya kayak ini orang serem amat ya. Sekarang lu digituin Tapi emang orang. namanya Mega serem-serem sih. No komen kalau itu. Lagi Mega Salsabila serem, stand up-nya lu keren, lu bisa ngeritik. Serem apaan gua? Kritik Steve Wonder cuma lu doang. Itu udah. Serem berarti, keren, pemberani lu. Kan pang bro. Pak, iya ngelawan atas. Lawan atas. Harus tajam ke atas. Tajam ke atas, Pak. Tajam ke bawah mah kasihan masyarakat, masa lu sikat. Iya, Ya kan? benar-benar. Makanya gue sering kritik polisi tapi gue gak jadi buzzer Gi. Gak ditawarin kali lu? Enggak, gue gak ngambil. Ada yang nawarin. Kecil. Kagak ini gue Kecil. takut gue. Enggak kecil. Enggak, kalau stand up gue ambil dari partai dari apa. Lu nyuruh gue stand up nggak apa-apa, nyuruh gue nge-MC gue ambil. Kalau nyuruh jadi buzzer gue nggak ambil. Keren. Nggak mau gue. Keren. Kagak Gua ikut-ikut. akuin kali gua. ini gua kalah. Gua lemah karena gua minta maaf, gua gak akan gitu lagi. Tapi Kenapa? ada yang ngomong gini, ya lu mau minta maaf karena duitnya udah habis. Itu tuh juga mengganggu gua tau. Maksudnya mengganggunya kayak emang gua harus gak peduli kayaknya dah. Kayaknya gua gua ngelakuin ini dikatain, ngelakuin ini juga dikatain. Kayaknya ya udah gua ngelakuin apa yang gua menurut gua bener aja sekarang mah. Jadi kalau ketika ada, karena kemarin tuh sebenarnya stand up fest ada yang mau bahas gua. Mau bahas gue bukan. Oh bukan Ada gua. senior mau ngebahas gue tentang gue nyeser jadi buzzer tapi katanya duitnya nggak dibalikin gitu. Ya gue bilang tapi gue bahas balik ya gue bilang gitu karena dia juga bagian dari gue juga sama. Oh. Ya itu gue pengen ngomong itu karena ya ini bukan soal duit anjir. Beneran dah. Gue yakin nih kayak yang udah kelas-kelas atas tuh yang dibayar kayak gitu. Bayar gede gitu. Gak peduli kalau soal gitu. Nah gue ngerasa udah bukan soal duit lagi. Gue di lingkungan tuh ngerasa udah dari awal tuh kayak gue kayak asing ya. Gue pernah di acara gigs ada temen gue gak mau nyebut namanya tapi dia ngomong gini, pokoknya orang kritik orasi kenceng lah di situ tuh, di acara itu tuh pokoknya keras dah gitu. Oh gini buzzer. Ada orang besar banget, gue segen banget orangnya. Terus ada temen gue ngomong gini, nah dia kan buzzer. Terus gue ngerasa kayak gimana gitu, malu ngerti gak lu? Nah itu gak. Itu kan konsekuensinya. Lah iya kan gue gak tahu sejauh itu gak. Gue gak tahu awalnya kayak gitu. Makanya gue Gue tuh. ternyata gue gak sepintar itu ya. Maksudnya gue gak mikir segitunya. Gue pikir ya udah gue mah kan juga diem ya. Maksudnya gue pikir gak akan ketahuan. Sebenarnya ini juga kalau lu gak ini orang gak ada yang tahu. Iya. Karena gue cerita aja sebenarnya. Gue juga. Dan gue ngerasa juga udah damai. Maksudnya kalau orang Ya lu udah buzzer kenapa lu masih pikirin itu kan udah Dulu damai. Dulu gue ngerasa gitu. Kalau sekarang gue udah damai aja. Kalau mau dikatain lu buzzer bang. Iya. Dulu aku ini kok. Damini aja Semua orang lah. udah pernah. Karena ada beberapa orang yang gue ajak ngobrol. Ya lu juga salah juga jadi buzzer gitu. Maksudnya ada sudut pandang yang kalau jadi buzzer juga gak salah. Ya sekarang
Gue nggak bilang mana benar mana salahnya. Tapi gue di momen itu gue ngerasa untuk gue yang dulunya sering kritik di sisi ini, ada baiknya gue tuh harusnya di posisi yang netral. Gue nggak nunjuk di salah satu kubu. Gitu. Itu jadinya apa ya? Gue ngerasa tuh waktu itu gue tuh jadi ada pemecahan gitu dari orang yang respect gue jadi nggak respect. Walaupun gue harusnya nggak perlu mikirin yang respect atau enggak ke gue ya. Cuman gak tau gue batin aja. Gue batin. Akhirnya setelah kejadian itu tuh gue batin. Makanya 2024 tuh setelah Pilpres tuh gue ngejarang konten. Gue kena mental gak? Padahal di Instagram, di TikTok tuh gak ada yang nyerang gue sebenarnya. Di Twitter yang kenceng. Terakhir gue speak up soal Sukatani yang lagunya diituin Bayar. sama iya. Itu gue diserang anjir sampai ada berita. Berbeda dengan Panji dan siapa, komika ini malah dihujat gara-gara bela Sukatani. Kayak kok gue salah ya gitu. Maksud gue yang kemarin tuh itu udah nggak ada konteksnya sama Masih ini. disangkut pautin ya. Masih sangkut pautin. Tapi gue itu yang bikin gue juga kena mental. Kayak anjir, lu nggak tahu dulu gue ngambil itu kenapa? Ya mungkin gue ada something wrong gitu, ada yang kesalahan. Tapi lu nggak ngerti. Nah sekarang gue ketika gue dari dulu udah stand kalau soal aparat tuh gue selalu stand gitu. Maksudnya gue bahas tentang itu, gue kritik tentang itu. Ada satu momen kayak gitu, gue diserang dan semua gitu. Sampai ada berita loh, itu sampai ada berita kayak gitu kayak gue aja sedih banget Kan ya. semua orang tuh pasti bakal inget kesalahan kita. Sebanyak apapun kebaikan kan kalah sama Iya. satu kesalahan. Ya Iya. udah itu konsekuensinya gitu. Konsekuensinya sampai sekarang deh Siapapun gue. deh kayak Gus Miftah deh. Iya Ya kan, dia ulama dia sekali ngatain tukang konsekuensi semua kebaikan dia nggak akan ada yang ingat gitu. Iya. Ya makanya ya lebih baik ya, kita belajar dari kesalahan kan. Maksudnya kita baik mulu juga gak akan bisa sih kita jadi baik kalau kita gak punya kesalahan kan. Makanya ya sekarang ya kalaupun dulu pernah ada yang tersinggung dengan cara gue waktu itu nge-tweet sih. Gue tuh di Instagram gak pernah ya, Instagram TikTok gak pernah gimana. Kalau sering debat tuh gue di Twitter. Karena debat tuh emang tempatnya di Twitter. Mohon maaf teman-teman ya kalau pernah debat dengan gue, dengan kubu kalian. Gue gak ada maksud apapun. Ya gue lebih ke bercanda sebenarnya, pakai cara bercanda sebenarnya. Cuman waktu itu panas sekali. Skena itu panas sekali. Gue minta maaf banget gitu teman-teman. Dan harusnya menurut gue lu jangan marah doang juga sama kubu yang menang sekarang. Lu juga harus marah ke buzzer-buzzer yang kubu yang kalah. Kenapa? Karena kan sama-sama pakai duit juga kan. Katanya duit pajak, tuh pajak gue dipakai buat bayar lu. Berarti kan pajak kalian juga dipakai buat bayar mereka. Dan mereka kalah. Mereka yang magabut. Kalau gue berhasil, kerja gue bener. Lu salahin juga tuh yang kalah tuh. Udah gue bayar pakai duit pajak gue, kok kalah gitu. Untung gue kagak ngambil. Bercanda itu tuh udah. Kan kakak gue kan nawarin, Mega nih dari ini ngapain? Stand up ambil. Ini MC ambil. Nih jadi buzzer. Kagak usah lah, gak usah dibales gitu. Kayak gue tuh sadar gue tuh masa lalunya buruk. Ketika gue nanti jadi buzzer atau apa, orang tuh bakal ngorek-ngorek masa lalu gue. Terus kehidupan gue sebelum jadi buzzer kan pasti bakal ini pantesan nih janda begini-begini. Tapi kok lu bisa mikir kayak gitu ya? Kok gue enggak ya? Karena mungkin gue udah rada dewasa. Lu waktu itu referensinya apa? Maksudnya lu pernah lihat itu apa 2014 sempat ditawarin? Enggak, gue baru ditawarin pas 2024 itu. Tapi gue tahu, gue tuh nggak suka politik. Gue tuh nggak pernah ikut pemilu. Banget gua. sih lu emang. Gue tuh kalau lagi pemilu tuh bangun siang gue. Tapi gue selalu ke TPS. Biar TPS. suara gue tuh tetap ada. Walaupun gue sobek-sobek tuh ininya gue coblosin semua. Karena kalau nggak datang nanti takut aja suara kita diambil orang gitu. Oke. Jadi gue tetap datang. Mau gue nggak milih, mau gue milih, gue tetap datang. Yang penting nama gue di situ hadir gitu. Karena takut disalahgunakan aja sama orang kalau nggak datang ke TPS gitu. Oh berarti lu cuma buat nyanyi doang gitu? Gue gambar-gambar kumis gitu. Gue kasih dasinya jelek, yang kupu-kupu bagus gitu. Gue tuh nggak, sebenarnya dibilang peduli enggak, dibilang enggak, tapi gue peduli karena gue punya anak dan masa depan anak gue ada di pemilihan itu kan. Makanya gue kadang kalau ngeliat dulu ya waktu gue kecil bapak sama gue tuh nonton berita pada anteng banget, gue tuh bosen. Ternyata itu dia tuh lagi memperdulikan masa depan anak-anak gitu. Iya perlu aware juga kan sebenarnya dengan pengetahuan politik juga perlu. Nah gue juga ngerasa walaupun ada beberapa sisi gue kayak karena gue ngerasa gue tahu apa yang gue lakuin mungkin
pandangan orang ada beberapa yang salah. Tapi gue tahu niat gue pengen ngerasa yang bener menurut gue ini adalah yang ini misalnya berbeda sama yang lain. Ya gue lakuin, makanya gue ngerasa ada beberapa hal yang gue lakuin kemarin tuh gue ngerasa gue juga nggak begitu salah gitu. Karena kalau dibilang kalau soal politik kemarin ya, balik lagi ke kepentingan sih menurut gue. Mungkin ada beberapa yang nggak serang-serangan itu ya karena beda kubu aja. Pasti di kubu lu juga ada salah, tapi lu pasti nggak ngelihat salah di kubu lu gitu. Dan itu normal banget kok kalau pemilihan politik. Makanya kalau gua tuh nggak kemarin tuh emang nggak segitunya, nggak sebegitu mendukungnya. Karena balik lagi ke gua sendiri kalau menurut guanya harus gimana nih terhadap keluarga gua. Gua percuma juga sih terlalu nyalain atas doang tapi guanya juga nggak bener gitu. Maksudnya gua yang deket deh keluarga lu, nolong nggak mau keluarga lu, tetangga lu tolong nggak. Gua tuh nggak mau jadi orang yang terlalu wah gara-gara ini tapi gua ke kanan kiri gua tuh juga lapar, kanan kiri gua juga nggak gua tolong. Gua nggak mau jadi orang kayak gitu. Pada akhirnya sebenarnya gua secara real life gitu, makanya gue sampai sekarang soal ngomongin politik tetap ada tipis-tipis. Gue tetap ngejagain isu lingkungan di daerah Bantar Gebang. Kalau misalnya ada apa-apa gue selalu speak up tetap di daerah gue gitu. Ya gue tetap gak akan hilang soal kayak gitu mah. Tapi kalau soal ada beberapa yang gue gak ngerti, kayaknya gue gak akan ngomong satu hal yang gue gak ngerti sekarang mah. Kalau waktu itu kan gue udah terlalu jauh tuh ngomongin politik yang sampai atas. Ternyata gue Sampai gak blunder segitu. sendiri lo ya. Blunder sendiri. Ternyata gue gak segitu tahu. Seperti itu. Udahlah di sana tuh udah ada abang-abangan gue, ada Bang Abdur, ada siapa yang lebih pintar dari di sisi-sisi politik. Udah ada. Dan pada akhirnya gue kuliah hukum. Sekarang keren. Karena gue tuh pengen tahu yang gue omongin itu. Maksudnya ketika ada isu nih gue cari tahu. Kenapa harus kuliah? Kenapa enggak? Nggak apa-apa. Kayak gue pengen tahu secara akademisnya. Karena gue Oke. juga kan sering bikin konten yang pinggir-pinggir jurang kan. Itu tuh bakalan bisa kena pidana atau enggak kan gue harus belajar juga di situ gitu. Akhirnya gue memutuskan buat sekolah hukum, kuliah hukum. Berarti gue udah bisa nanya lu nih. Enggak ini. Jangan, gue harus semester 1, 2. Belum, nanti kalau udah jadi advokat ya. Wah, advokat boleh dah. Boleh nanti kalau ada Keren sih, kasus-kasus keren ntar sih. sama gue. Jadi biar gue nggak cuman ngomong doang nih, tapi gue punya ilmunya gitu. Keren. Makanya gue sering gue tuh kalau ada kasus ini gue tuh cari tahu dulu tuh sumbernya ininya baru gue berani bikin konten. Kalau gue nggak tahu gue nggak berani bikin konten tentang itu. Makanya soal yang lagi rame-rame ini tuh yang di JDJ tuh gue nggak mau bikin konten, gue nggak peduli karena gue nggak mau cari tahu. Biarin aja itu gue. Banyak kan yang DM bahas ini dong, bahas ini. Agak banyak, gue juga banyak dosa gue gitu kayak takut. Ya kalau soal yang itu gue juga ya nggak terlalu banyak komen sih. Gue nggak mau nunjukin gue ada di stand mana gitu. Karena ada beberapa kan teman gue sebenarnya di kejadian itu, cuman gue nggak terlalu. Oh ya, tapi kan sebelum politik itu kan konten lu emang ngomongin orang yang lagi rame kan. Ya. Misalkan ada kasus apa, lu ngomongin itu gitu kan. Nah kesini lu nggak lagi kayak gitu. Nggak terlalu. Gua sekarang lebih ke pengen bikin konten yang apa ya, lebih Edukasi. enggak Enggak juga. juga. Enggak juga, gua konten STM itu kan enggak. Oh konten ini ya. Walaupun sebenarnya niatnya edukasi, cuman gua takutnya tetap ditangkap lebih kan gua nggak tahu. Gua Akhirnya banyak konten ini ya yang di mobil ya, yang berdua sama boy pacar lu ular. ya. Heeh. Boy ular. Itu kan naik banget tuh konten. Iya, cuman konten itu bikin gua overthinking berdua anjir. Kenapa? Karena pas kita konten nge-tag terus kita tonton lagi, anjir ini tuh kalimatnya emang pernah keluar dari mulut kita masing-masing. Jadi apakah kita sebenarnya buaya ular? Jadi overthinking, makanya gue mau bikin lagi ah. Lah bagusan itu berarti kan dari kejujuran itu. Konten Tapi kejujuran. overthinking ya, enggak sih sebenarnya. Emang karena malas aja. Gua, Takut ya cewek lu cakep ya, takut banyak yang DM ya. Iya. iya, banyak sampai sekarang juga banyak yang DM. Lu takut gak sih kalau begitu? Enggak takut sih gue. Kan maksudnya kan Karena- finansial lu kan belum stabil banget. Muka juga ya bisa dibilang gak terlalu ganteng banget kan. Iya. Biasa aja enak dilihat aja gitu. Iya. Lu gak takut? Takut. Sebenarnya kalau menurut gue ya bohong kalau semua orang gak punya rasa takut. Semua orang tuh ketakutan tuh ada. Cuman gimana cara kita Mengendalikan rasa ngendaliinnya kan. Kalau gue jujur takut mah tetap. Tapi gue punya ini dong, harus punya percaya diri dong. Harus ngitung. Kalau gue hitungan gue dia nggak akan mungkin
tergiur sama yang lain karena gue harusnya udah segitunya buat dia gitu lah. Wih, effort lah. Lu Iyalah. tuh udah banyak effort. Oh gitu iyalah. Iyalah. Pede juga lu ya. Lo iya dong, apa yang gue lakuin harusnya udah lebih Oh dari iya, effort sih. sebelum-sebelumnya. Ngelamar di stand up fest tuh effort sih menurut gua. Keren sih. Effort lah. Kalau ditolak kan mati lu di situ. Untung Malu gua. diterima ya kan. Untung diterima. Ya karena emang harusnya gue juga malu dong kalau diterima jadi lucu sih emang. Jadi lucu tapi nangis habis dari panggung. Malu lah gue, kayaknya dia pulang sendiri sih itu. Tapi emang setelah itu emang banyak orang itu gimmick apa enggak, serius itu. Serius. Emang lu udah mempersiapkan, cewek lu tahu nggak kalau bakal? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Dia cewek gue tuh nggak tahu kalau bakal dilamar. Yang dia tahu cuman nemenin gue ke atas panggung karena gue temanya bucin konten itu konten lagi stand up itu. Terus nanti di tengah-tengah gue panggil lagi untuk ngejawab kenapa dia mau sama gue. Dan dia nggak tahu kalau gue tuh akan ngelamar dia di situ. Anjay. So sweet juga lu Gi. Wah, buset. Ya Kayak karena gue memang segitu maunya sama dia. ya iyalah siapa yang nggak mau. Iya bukan soal siapa yang mau, bukan soal cantiknya doang sih yang gue lihat. Kalau soal cantik mau dipacarin doang cukup gak? Di parah. Jadi cewek-cewek cantik buat dipacarin doang. Iya maksud gue. Mau mengelak dia. Iya lagi. Tapi maksud gue yang cantik tuh banyak gitu. Cantik mah buat seneng-seneng doang gitu maksud lo. Enggak juga sih. Mau ngeles apa lagi? Iya lagi. Iya tapi bener. Maksud gue kenapa gue sampai ada jauh? Berarti kan yang gue lihat bukan cantik doang. Oke. Bukan cantik doang, berarti ngobrolnya yang gue lihat dia hidupnya gimana. Berarti kan gue udah memperhatikan itu. Kalau dia nanti emang cantik tapi kalau kagak bisa ngurus anak, kagak bisa ngurus gue, puyeng juga dong. Iya. Yang mending cukup jadi pacar aja kan, maksud gue gitu loh. Anak nangis bukan nyusuin bapaknya gitu kan, jadi repot ya. Nggak repot tuh, gue sadar juga. Tapi kan anaknya kasihan gak bisa diurus. Iya tapi maksud gue mikirnya itu dari cara, ini orang nih ada sentimental terhadap mantan suaminya. Enggak ada gua. Tapi lu bahas pacar lu juga gak di tour ini? Ada dong. Jadi kesimpulan dari tour ini tuh pahlawan takut kesiangan tuh ada Kan bahas keluarga. Ya perjuangan gue dalam berkarir. Ya ada beberapa kan bayang-bayang, makanya ada materi tentang keluarganya. Kenapa gue ada beberapa ya takut ngambil kerjaan ini atau nggak mau ngambil kerjaan ini untuk apa gitu. Jadi ada alasan antara ada soal tadi buzzer tadi nanti itu ada dari buzzer bagian itu, ada perjuangan lu buat keluarga, perjuangan lu buat pacar lu gitu ya. Iya dan itu juga bisa jadi sebenarnya emang jadi alasan gue untuk sekarang makin takut kesiangan dong, karena gue sekarang udah mau jenjang yang lebih jauh nih sama pacar gue yang sekarang. Mau serius lah gitu Iya, ya. sedangkan gue ngerasa keluarga gue tuh belum segitunya. Belum sejahtera lah. Belum. Lu masih ada ego, gue pengen mensejahterakan keluarga. Iya. Masih ada ego itu juga. Masih ada karena emang pada nyatanya emang belum segitu sejahteranya kok keluarga gue gitu. Apalagi adik gue, ya adik gue masih proses belajar, itu tuh modalnya masih banyak banget loh. Modal belajar ya, bener gak? Iya, Ya kan, tahu. anak masih zaman sekolah itu justru modal paling mahal. Gue aja anjir. Mendingan nganggur, bener gak? Kenapa mendingan Enggak, maksud gue gini. Anak kalau udah jadi lulus terus nganggur tuh lebih irit dibanding dia masih sekolah. Bener gak tapi? Karena sekolah tuh pengeluaran lebih gede dibanding dia pas dia nganggur. Iya, makanya lu pilih yang sekolah gratis kemarin, yang makan gratis. Gara-gara lu nih kita nggak dapet sekolah gratis tahu. Walaupun dulu gue mikir gini, kayaknya gue kalau di bagian ini gue akan gampang deh untuk ngeritik ke atas karena gue kenal. Gue pikir gitu. Ternyata gue nggak segitunya. Bahkan yang anggap tier atas aja, dia nggak bisa langsung negur langsung ke atas. Berarti salah gue. Pede banget lu kalau Ya gue pikir begitu gua gak? di sini gue bisa nih ngeritik dia. Ya gue pikir jauh. gitu dong. Ya kalau gue ibaratnya asisten raja, berarti kan raja kamu jangan kayak gitu raja ini ada. Kan bisa gitu. Pikiran gue begitu. Ternyata gue gak segitunya. Yang gue anggap rajanya dekat itu, maksudnya asisten raja aja gak bisa begitu. Itu. Iya, iya. Lagian kemarin juga ada 3 pihak gue pikirkan, maksudnya stand up Indo tuh ada di sini. Menurut gue aman lah gitu. Berarti kan udah ada yang saling ngejaga gitu. Itu kepentingan gue juga. Bahkan ada teman gue nih, ada band hardcore gitu, sempat ngomong, gue emang agak kecewa lu ada di pihak itu, tapi ketika gue ngelihat lu ada di situ, gue percaya kayak ketakutan gue terhadap ada gimana ke seniman kayaknya enggak deh. Selagi lu aja orang kayak lu masih hidup dan lu ada di situ gitu.
Lu nggak mungkin kan ngebiarin gue gimana? Ya nggak mungkin, justru pikiran gue juga begitu. Gak mungkin lah gue juga kalau misal gue ada di belakang itu ada temen gue nih ada Snap Indo misalnya gimana gue nggak ngebelain. Itu sih mikirnya. Cuma kan orang ya nggak kenal apalagi nggak kenal secara pribadi ya. Ya gak akan ngerti. Pasti cuma emang lu bazar apa apa itu teman silakan aja. Gue lagi pusing banget soalnya. Kenapa? Gue kan kuliah, anak gue 2 sekolah barengan. Satu TK, satu mau SMP. Aduh gue pusing banget ya biaya pendidikan gitu. Lagi lu kenapa nggak ini dah macarin anak kuliah hukum aja? Macarin. Ngapain? Ya kan bisa dapat ilmunya. Hmm. Dapat kepuasannya juga. Nggak usah nikah sama yang Salah-salah gue advokat gitu. salah-salah dikit gue dipidana sama dia. Iya juga sih. Serem malah takut gue. Iya sih bener. Dia punya kekuatan hukum gue. Atau enggak temenan sama yang advokat gitu. Ya, Terus ya udah gue sekarang lagi mikirin pendidikan. Tapi kayaknya ya menurut gue ya selama kita berusaha, selama kita nggak diem lah, selama bergerak tuh pasti ada aja jalannya. Gue ngerasa banget. Iya bener gue percaya itu gak. Maksudnya kadang ada walaupun ada yang ngomong gini. Gue pernah ada lomba Radit inget ya lomba Radit gue juara 1 tuh. Yang tuh bikin istri ketawa. Iya yang gue lawan tuh semuanya punya anak istri. Ate mau nikah waktu itu ada Ate kan. Pikiran gue anjir ini gue ngelawan doa istri doa anak. Dua orang tua. Satu lagi orang mau nikah. Gue tuh waktu itu cuma mau renov rumah. Kira-kira doa siapa yang menang kan gitu. Iya. Pikiran gue gak akan menang lawan itu doa atau gue yang menang. Pada akhirnya gue mikir ya mungkin emang rezeki emang segitu ajaibnya. Maksudnya udah pasti gak akan meleset gitu. Tapi dibarengin dengan usaha kan. Bener. Usaha dan doa kan. Betul. Itu kan perjalanan gue sampai juara itu kan gue Suca gagal. Suci juga gagal kan waktu itu. Maksudnya gue kegagalan itu udah lewat banyak. Ini tuh tunda doa orang tua gue dari tahun kapan nih. Mungkin dijabahnya di situ. Dan Allah mungkin ya Allah kan udah tahu ya. Gue sampai akhir hayat tuh gue perjalanannya gimana gitu. Jadi ya gue emang dikasih hari itu karena tahu duitnya juga buat apa. Makanya gue karena duit gue gak tahu kemana. Bukan gak tahu kemana. Kalau lu lihat ke rumah gue lu lihat tuh kan bentuk tuh. Udah kejadian gitu maksudnya. Jadi ya gue percaya banget. Makanya sekarang kenapa masih mau berjuang ya. Karena emang ada jalannya. Gue tur gak ada modal. Sumpah demi Allah gak bohong gue gak ada modal ini. Gak ada modal. Gue cuma modal minta support sama teman-teman. Minta doa sama orang tua udah. Tapi gue usaha, gue bikin deck, gue mau ngajuin ke beberapa brand. Dan teman-teman gue banyak yang mau bantu. Gue yakin gue akan selamat sih. Selagi mau berusaha mah ada aja jalannya. Lagian gue juga punya, ya emang gue gak punya tabungan, tapi gue punya aset lah. Gue udah bilang gue akan gak ada mobil, gue akan apapun. Gue udah sampai segitunya. Mobil Prabowo tuh ya. Bukan dong. 20% 20% mau Prabowo. Sisa duit gue hajar. Habis gue. Bisa kalau gue sampai 20% gak banyak dong. Ya gitu dah. Semoga lancar lah tur lu ya. Iya. 8 kota tuh di mana aja? 8 kota tuh gue akan tur. Yang pertama gue akan berangkat ke Bandung. Terus Bali. Jogja. Semarang. Surabaya. Kediri. Tokyo. Bekasi. Yang luar negeri Tokyo doang tuh. Tiketnya udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli di @standupindo_Tokyo. Kalau di Tokyo, yang di Indonesia di aplikasi Tip-Tip. Oh udah bisa. Udah bisa beli di aplikasi Tip-Tip. Ada di bio lu. Ada di bio gua teman-teman. Tinggal di tap aja di bio gua. Instagram gua @egi_argians. Nanti ada di bio gua, tinggal di tap aja nanti. Ada tulisannya tuh tiket pahlawan takut kesiangan, tinggal di tap aja langsung dibeli tiketnya. Nah khusus Bekasi yang final itu ada 3 harga tiket. Yang pertama itu tiket temen. Harganya 150.000. 150. Ada tiket sahabat 200.000. Ada tiket keluarga 1.500.000. Oh, makin keluarga makin mahal ya? Lo iya dong. Oke. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Teman-teman dibeli ya tiketnya, ada di bionya Egi. Betul. Beli biar dia nggak ngebazar lagi, lu harus beli. Betul. Cari kota-kota terdekat, lu beli, Langsung lu tonton samperin. tuh show-nya tuh. Yang di Tokyo juga cuma 60 seat soalnya yang di Tokyo ya. Iya. Lu harus beli deh, harus nonton. Terus yang Bekasi itu 1.500.000 itu untuk 2 orang. Oh. Sofa kayak gini, duduknya paling depan. Sofa kayak gini, duduknya paling depan untuk 2 orang.
Nanti ada buah-buahan, ada minuman, ada dayang-dayang satu di sini. Terus lo free access aja. Lo bisa ngata-ngatain gue pas lagi manggung. Lo bisa ke backstage gue boleh. Itu untuk yang keluarga gue doang. Gitu. Yang 1,5 juta. mau berani beli 1,5 juta, belilah keluarganya Ayo dia. bantu saya untuk tidak ngambil kerjaan-kerjaan yang. Jangan cuma bilang, oh lu komiko jadi buzzer, lu butuh duit ya butuh, makanya lu beli tiketnya Iya, nih ya. tolong teman-teman ini. Saya no modal loh ini. Ayo bantu saya. Brand-brand kalau mau masuk alkohol boleh tuh. Yang mau endorse Saya tato. mau umroh sama keluarga. Aduh, tapi Amin, nggak apa-apa kalau amin, misalnya vibe masuk atau apa. Tinggal afirmasi dong itu mah. Gua aja umroh dapat gratis kok. Afirmasi aja, minta Allah ya Allah, saya mau balas dendam nih, dosa saya banyak kan. Kalau umroh kan pahalanya dikali 1.000, yang ini dikali 10.000. Ya udah, saya kan dosanya banyak, udah saya mau ke sono gitu. Makanya gue pas umroh nih Gi, bilang sholat mayat tuh pahalanya segini, gue ikut sholat mayat. Terus sholat 2 rakaat di Masjid Kuba tuh sama dengan pahala umroh. Gue sholat, pokoknya semua yang ada pahalanya gue sholat semua. Oh, Karena gitu. dosa gue udah banyak banget nih, gue balas dendam aja gitu. Oh. Pasti dijabah sih kalau niat lu baik ya, niat umroh, apalagi umrohin orang tua. Iya, gue pengen sih umroh sekeluarga ya. Ya itu nggak tahu ya, itu semoga pahlawan Ngasiangan ini bisa lancar. Kalau minimal gue mah ya ini tur pertama gue. Kalau misalnya Kalau yang beli tiket jangan keluarga ada 100 orang aja, udah lu umroh. iya sih. Udah mendingan tiketnya keluarga semua, nggak usah ada teman, nggak usah 1.500.000 tuh semua tuh. Jualnya gimana anjir? Ini Masa jual lu gak pede sih? jual harga temen aja, ya Allah. Kudu gimana sih ini gue? Iya, Gak pede. segampang itu ya, maksudnya ya gue ikhlas aja lah. Ya apapun yang terjadi nanti itu pasti kejadian, itu pasti kejadian. Kan dulu lu tahu cerita gue soal gue pasti bakal ada berubah, itu kan prosesnya juga pasti kejadian kalau soal kayak gitu. Waktu lu belum selesai remote, duitnya gue pinjem. Iya. Masih kurang bata nih anjir, lu minjem. Tolongin Gi. Gak apa, lu baik, lu pernah minjemin gue. Ya Pahalanya banyak itu lagi ada aja. Sodako sama janda. Lagi ada aja, maksudnya kalau lagi ada, kalau Lagi nggak ada, ada mah pas juga. kagak ada ditagih, maaf ya. Mega udah ada belum? Iya lagi nggak ada itu. Tapi udah alhamdulillah udah lunas. Alhamdulillah. Makasih ya udah pernah nolongin gue ya Gia. Ya makasih juga Semoga Ga. lu dijabah lah doa. Lu juga kan dulu juga pernah nolongin gue. Emang iya? Pernah. Gak tahu, gue nggak pernah inget kalau nolongin orang tuh harus dilupain. Oh gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau orang yang nolongin kita harus kita inget. Oh gitu, gue juga tadi lupa sih pernah nolongin. Lu aja yang ngomong, gue jadi inget tuh. Terima kasih banyak ya Gihau. Iya, sama-sama, Lancar-lancar, Salsabila. tiketnya sold out, Amin. pada beli, jangan Amin. lupa. Karena di situ lu bakal tahu sisi Egi, bukan cuman dari buzzernya doang. Terima kasih banyak ya Gihau. Semoga lu niat lu menikah, niat lu umrohin keluarga, Amin. niat lu mensejahterakan keluarga, semuanya dijabah ya. Amin. Umroh semuanya dikabulin. Jangan lupa beli tiketnya, karena dengan lu beli tiket, lu bisa membantu Egi mewujudkan semua doa-doanya. Terima kasih. Dadah.